tiba-tiba, mohon maaf, dari RI 1 nurunkan 1 orang calon, keponakannya kah, apanya kah, siapa kah, anak menteri kan. Nah, tersingkir kita semua. Dari pusat itu, Be. Dan ini yang bikin masalah. Kenapa? Karena menjaga IKN. Untuk menjaga IKN bagaimana? Ini yang kita khawatirkan sekarang. Berarti biar ganteng tuh. Boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial. Saya pikir beliau bukan orang yang asing di Penajam Pasir Utara. Ya, beliau juga orang yang pertama kali tampil di Sampul Said. Begitu gini ya. Iya. Awal-awal terbentuknya Sampul Said, terus kemudian kita ngambil gambar, ya kita kedatangan. Cuman bedanya pada waktu itu beliau masih aktif dan sekarang sudah purna dan beraktivitas. Oke, kita nanti tanya langsung aja deh masalah aktivitas beliau. Saat ini beliau juga merupakan, mungkin nggak apa-apa kan sampaikan sebagai ketua IKA Pakarti, tapi kita hari ini hadirkan beliau sebagai tokoh masyarakat Penajam Pasir Utara. Nah, kita akan ngobrol tentang politik. Langsung saja, Suyanto, Babe, kita akrabnya dipanggil Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be, Salam. Be, terima kasih Be udah mau datang ke studio ala kadar kita ini dan mau berdiskusi bicarain tentang masalah politik. Kenapa kemudian kita membahas tentang politik? Karena Babe atau Pak Yanto ini kan meskipun sudah purna, nama Babe itu masih disebut-sebut Be. Khususnya bicara tentang masalah politik nih. Sebelum jauh bicara tentang masalah politik, ada ambisi nggak sih, ada keinginan nggak sih masuk atau terjun ke dunia politik sendiri? Iya, terima kasih. Pada dasarnya kami adalah orang birokrat. Setelah saya mengalami 6 bulan ini dalam purna, memang banyak teman-teman dari partai menawarkan untuk masuk ke partai, dan kami masih berpikir untuk masuk ke partai, dan artinya bukan tidak mustahil di detik-detik terakhir nanti suatu saat kami punya peluang, kami pasti masuk. Tapi dapat saat ini kami masih ingin menikmati masa purna. Masih purna, Be. Ya, nikmati dulu lah masa purna. Coba gimana rasanya masa purna yang bebas dari segala hal, rutinitas kita. Jadi sehingga kami ada beberapa menikmati dunia malam juga bisa, dunia siang juga, dunia usaha juga bisa. Jadi kami siang malam kerja begitu, fleksibel. Artinya fleksibel karena kami juga menginginkan adalah kebebasan sebetulnya. Jadi tanpa ada tekanan. Jadi dulu waktu bertugas tertekan gitu kan? Kami bukan merasa tertekan, tetapi dengan kita sangat beratnya sebagai kepala dinas yang untuk memberi beban moral dan sebagai pelayan masyarakat. Ini sangat berat itu sebetulnya. Kalau kami membuat ketawa dengan teman-teman media itu adalah sebagai simbol untuk supaya smile saja, supaya kita menghibur diri sebetulnya. Cover doang begitu. Tapi sekarang ini betul-betul senyum lebar banget. Menderita banget waktu jadi kepala dinas gitu ya. Artinya tekanan batin terbentuk gitu. Kami menjabat kepala dinas itu dari mulai 2008 hingga 2022 awal. 2008 saya belum kuliah itu. Gitu. Jadi sangat-sangat lama sekali. Tapi ya itu tadilah kami komitmen dari untuk pelayan masyarakat, ya harus kita melayani masyarakat. Nah, dengan adanya sekarang kami status KTP kami sudah wira swasta. Bukan lagi ASN ya. Bukan lagi ASN. Jadi bebas. Ngomong pun bebas ya. Lebih bebas. Saya pun mengkritikin atau memberikan saran kepada pemerintah, saya bebas. Kalau itu nggak cocok, saya itu sampaikan. Kenapa? Karena saat ini pemerintah kan sedang goyah, dan posisi dari ini pemerintah anggaplah suatu plat merah itu harus betul-betul
mensikapi dengan kondisi sekarang. Sikap apa yang mesti dilakukan, Be? Loh. Khususnya bicara tentang kondisi kita Iya. saat ini. Ya, kita tahu Pak Penajam Pasir Utara kita itu lagi lagi serius. Sebelum kita ngelangkah bicara tentang masalah detail tentang politik, karena saya ngundang Babe itu salah satunya saya tertarik karena nama Babe disebut di dunia politik. Nah, sebelum jauh itu membahas, tapi saya mau tanya detailnya yang Babe sampaikan tadi. Loh, kita sudah tahu semua pemerintah sedang kolab. Ya kan, anggaran tidak ada. Nah, inilah waktunya pemerintah memberikan suatu retribusi kepada masyarakat dengan profesional. Jangan menggunakan perasaan. Kalau mau mengangkat pejabat, betul-betul yang pejabat yang profesional, yang bisa mencari sesuatu pengembangan walaupun tidak ada anggaran. Kami selama ini tidak pernah pada waktu itu diberi anggaran yang melebihi, tidak ada. Kami selalu melobi. Nah, sekarang ini mana contohnya teman-teman? Bahkan untuk apapun pengawasan harus diperketat, dan itu betul-betul bidangnya. Jangan hanya perasaan tidak enak. Saya dikatakan tokoh, begitu. Kalau orang itu tokoh harus diituin. Jangan. Kalau dia bukan bidangnya nggak usah. Jadilah tokoh sebenarnya, tapi jangan dikait-kaitkan kalau mentang-mentang tokoh dikasih jabatan, itu tidak profesional. Itu harapan kami, dan ini kesempatan pemerintah membenahi dengan kondisi kolab anggaran ini. Tunjukkan bahwa pejabat Anda adalah pejabat yang handal. Nah, kalau hanya sekedar untuk ini sama aja bohong. Dulu juga seperti itu juga. Jadinya normatif aja. Normatif saja jadinya. Senang banget dengan hadirnya Babe ke Sampul Said itu hadir dan diwawancarai. Kalau dulu kan diwawancarai ya sedikit normatif, tapi hari ini ya bukan loh. Agak lepas ini ya, agak lepas tidak punya beban. Kami tidak punya beban. Kalau aku bilang Babe ini sekarang sudah jadi bapak-bapak tongkrongan warung kopi sudah. Udah lah. Kami sudah menyiapin, ada kafe, kami punya wisata. Jadi aktivitas sekarang kami membuka wisata, ya kan? Kami membuka kafe, tempat tongkrongan. Baik itu politik, baik itu usaha, baik itu pendidikan ataupun sejarah. Ayo kita sama-sama. Kita itu fleksibel lah, enggak usah terlalu kaku. Posisinya di mana, Be? Kami di posisi di kilo 37 Wahana Wisata Api-Api. Di Api-Api ya, di desa Api-Api. Jadi Babe aktivitas di situ. Di sana, aktivitas di sana. Banyak obrolan tentang politik di sana pastinya, Be. Pasti banyak, karena masyarakat banyak masih mengetahui bahwa saya masih dianggap sebagai pejabat. Loh, Pak Yanto kok di sini? Loh, iya, saya sudah purna. Banyak orang masih bertanya. Dia pikir masih ngurusin KTP. Kata gitu. Bahkan saya lari ke pasar pun, loh Pak Yanto kok nggak ke kantor? Saya sudah purna. Jadi banyak yang belum tahu kalau kami sudah purna. Bebas berbicara. Ya. Benar nih, menarik bicara tentang masalah pemerintahan gitu ya. Betul, memang harus ada langkah. Ya. Kita ngomongin politik, Be. Ketertarikan saya ngomongin politik dengan Babe itu karena salah satu birokrat yang atau purna birokrat yang dianggap cukup punya andil lah bicara tentang masalah pembangunan di Kabupaten Penajam. Artinya banyak tahu lah tentang Penajam Pasir Utara. Ya setidaknya dulu waktu masih belum tanda tangan Babe kan menyebar di Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Dan siapa yang nggak tahu namanya, orang banyak tahu Suyanto doang tapi nggak tahu orangnya. Nggak tahu orangnya. Ini betul. orangnya. Betul. Gak, banyak. Kami kemarin di Warna Wisata juga gitu. Ada Pak Yanto, ada. Padahal saya di depan itu, saya jaga tiket di depan. Dia ada Pak Yanto, ada Pak. Gimana Pak Yanto bilangnya? Loh, orang ini berarti kenal nama tapi nggak kenal orang. Nah, itu salah satu di antara banyak sekali hal itu. Banyak ya. Banyak sekali. Kesempatan itu kan luar biasa, Be, untuk bicara tentang masalah politik. Kalau bicara tentang kemampuan diri, ya kita nggak bisa pungkiri Babe sudah berkarir di birokrat, dan hari ini kecenderungan orang juga ada harapan Babe masuk ke dunia politik. Langkah, Be. Langkah apa yang bakal Babe? Ini tinggal 2 tahun, Be. Ya nyaris tidak sampai 2 tahun. Kalau memang ada keinginan tidak, Be, untuk kemudian masuk di dunia politik khususnya. Kan kalau sekarang kan masih sibuk ngurusin asik sibuk menikmati purna.
Oh gitu ya. Ya ada sih, sebenarnya ada di benak kami juga kepingin juga ingin paling tidak kami masuk ke dunia politik. Tapi apakah itu kapan tentamen waktunya belum kita pastikan. Belum tahu pasti. Ya, tapi kalau melihat di dalam momen-momen 2024 nanti itu sangat apa ya, sangat bagus lah untuk bila kami masuk ke dunia politik itu. Tetapi tidak harus apa ya, tidak harus mencalonkan bupati, wakil bupati atau masuk di dalam legislatif ya kan, tapi kita ikut menimbrung di dalam dunia politik. Politik B khususnya bisa tentang masalah politik. Pasangan ketika diposisikan pasangan bupati ataupun wakil bupati, apa kesiapan? Bagaimana kesiapan kita? Ya, baik. Kami juga harus melihat lah istilahnya. Kan selama ini sudah ada contoh 2-3 bupati yang memang Pak Yusran, Pak Andi Raha, Pak Yusran baru AGM ya kan. Nah, kita bercermin di situ selama Andi Raha dengan Pak Yusran aman, jalan, normatif dan bagus ya kan. Begitu adanya AGM ada ketimpangan di dalam masalah tentang kebersamaan. Saya juga harus melihat nanti apabila memang itu elektabilitas saya itu naik atau tinggi dan ada yang menawarkan, saya tidak sia-siakan itu, pasti kami ambil itu. Artinya memang punya tekad untuk iya. Nah, tetapi dengan satu catatan, kalau bisa punya komitmen seperti yaitu Gubernur Jawa Timur. Gimana? Gubernur Jawa Timur itu kan Pak Dekarwo sama Gus Ipul itu 2 periode, akor banget, enak banget. Bahkan yang ketiga lagi setelah Pak Dekarwo tidak menjabat, Gus Ipul itu diusung oleh Pak Dejarwo untuk mencalonkan gubernur. Nah ini harapan saya. Artinya jangan sampai begitu kita akor di awal belum 1 tahun sudah Selekan. Ya. Pecah. Nah ini ada terjadi terus, Be. Nah ini permasalahan, sangat permasalahan. Dan ini kami tidak menginginkan, makanya harus melihat orang siapa. Kalau kami menginginkan memang bukan hanya bicara tentang seberapa banyak isi tasnya. Seberapa banyak itu tidak. Iya. Artinya bicara tentang komitmen ke depan. Komitmen ya, komitmen artinya kita tidak boleh di mata masyarakat kan kita malu. Kalau antara wakil bupati dan bupati tidak akor, memang ada yang tidak akor, Be? Banyak lah. Banyak lah hal ini contohnya. Jadi kami menggambarkan yaitu dari Jawa Timur. Jawa itu enak banget pada waktu 2 periode Pak Dejarwo sama Gus Ipul itu. Dan disitulah kami senang melihat kerukunan beliau. Benar banget tuh, Be. Kondisi PPU itu memang politiknya dinamis banget. Bahkan mitos terkait tentang masalah bupati tidak bisa 2 periode berturut-turut itu terjadi di PPU. Dan itu bisa, walaupun Pak Yusran sebenarnya 2 kali ya, cuman kan tidak berturut-turut. Nah, kondisi ketika kemudian hadirnya orang yang mau dengan komitmen itu, dan kan nggak cuma komitmen yang dibentuk, Be. Ini politik kita, kondisi politik kita ini kan susah-susah gampang ya. Kenapa sih bilang katakan susah gampang? Ya partai butuh kalau memang betul independen mungkin, atau memang atau mau pilih, kalau disuruh pilih mana sih, Be? Kalau Babe disuruh pilih? Ya kalau kami memang sejujurnya mempersiapkan independen. Kalau toh nanti independen nggak dipakai masuk partai ya apa boleh buat, karena ada dukungan gitu. Ingat loh ya, kita IKN loh ya. Jadi siap lewat independen juga nih, Be? Ya, insya Allah siap lah. Kalau independen, Indonesia siap. Kalau memang ada teman gitu. Kalau nggak ada teman, jangan harap kita nggak akan itu, pasti terjegal kita. Karena kita juga berjuang sendiri nggak bisa. Nah, satu. Dan kita ingat bahwasanya kita IKN, orang luar dari PPU pasti menyorotin kita, dan itu pasti ingin masuk. Nah, inilah kesempatan kita. Ayo kita itu. Kami mengajak masyarakat sih, tolonglah. Jangan sekedar sekarang mendapatkan uang dengan 500 sampai 1 juta terus di 5 tahun paceklik kering kerontang, itu kan merasa sangat sayang lah istilahnya. Jangan mentang-mentang mencari pemimpin yang notabene-nya hanya mengeruk
Kalau kami dari orang Jawa, Pak Kuy, orang-orang Jawa mengatakan itu buto. Buto itu di buto wayang itu adalah tangannya cuma satu. Satunya kan tidak bergerak. Jadi yang satu ngerok, yang satu megang. Beda dengan pewayang cakil, itu menari semua. Jadi kalau habis ngerok jatuh semuanya. Nah, itu beda. Kalau buto itu mengeruk satu kayak excited, nah ngambilin terus masuk nggak bisa keluar. Nah, ini yang perlu kita itu kan. Makanya pilih-pilihlah pejabat atau calon pemimpin yang betul-betul baik istilahnya. Jadi ya ini masyarakat lah. Pejabat kita di sini nggak ada, Be. Mungkin ada di kabupaten kabupaten anu, Be. Kabupaten di bulan ya gitu. Kalau di PPU nggak begitu, Be. Baik semua. Kalau di PPU baik kan, Be? Alhamdulillah baik. Kenapa gini, Be? Ini menarik. Sebetulnya Babe banyak tahu tentang masalah PPU karena juga pernah jabat jadi sekwan, Be ya. Pernah di DPR juga. Pernah di DPR. Bertugas di Kabak DPR. Keuangan. Pernah jadi kabak keuangan. Artinya ciri khas tentang masalah politik ya kecil banyak atau dikit atau besar ya kita sudah paham sifat-sifat teman-teman anggota dewan kan. Kami hampir 8 tahun di dewan dari 2002 2003, 2004, 2005 saya jadi lurah, balik lagi 2006 ke DPR sampai 2028. Jadi kami hampir 6 tahun di DPR dan tahu sifatnya karakter-karakter teman-teman orang-orang DPR. partai, ya orang-orang partai sudah tahu, orang-orang DPR dan atau tahu orang politik yang mana orang politik itu paham lah. Cuma karena kami orang birokrasi ya nggak bisa lah bergabung kan ya. Kami memahami, kami hanya belajar, kami hanya mempelajari orang-orang politik itu aja, tidak kami terjun ke politik. Nah sekarang kami udah bebas, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Be, yang syuting yang ngincar-ngincar Babe partai, ada berapa partai, Be? Udah bisik-bisik nih kan. Ya, ada bisik-bisik. Ada, nggak usah disebut partainya ya. Ada 6 partai. Ada 6. Bah, orang partai besar semua nih atau partai besar semua? Rata partai besar. Pemenang di kabupaten? Oh iya. Berarti pemenang. Ya. Di antaranya pemenang-pemenang di ya 1 2 3 itu di antaranya mungkin ada lah 2 atau 1. Ya, hampir semua itu partai. Menarik ini, Be. Tapi kami masih belum tertarik masuk karena kami tadi saya kan masih menikmati masa purna. Masih purna, Be. Kan masih 2024 kan. Jadi 2003 walaupun tak setahun lumayan lah satu-satuan menikmati purna. Tapi nggak mikir masih Belanda masih jauh kan? Oh, enggak. Udah. Wah, ini sudah kuda-kuda ini. Ini sudah kuda-kuda ini. Artinya walaupun balap lari itu masih hitungan 1, kita sudah mengangkat kuda-kuda. B. Ya. Bicara tentang masalah politik. Kondisi PPU, pesan Babe khusus bicara tentang masalah politik. Karena masyarakat kita ini kan kita masih berhadapan dengan kondisi karakter masyarakat kita. Ya kita nggak bisa pungkiri. Ada uang abang saya pilih gitu. Bukan ada uang abang saya sayang kan, ada uang abang saya pilih kan gitu, atau ibu saya pilih kan gitu. Nah hari ini walaupun tidak semua ya, tapi persentasenya itu cukup tinggi politik uang. Ada di beberapa survei mengatakan juga memang politik uang masih mendominasi lah. Khususnya di kabupaten yang dengan kondisi kita seperti ini, pendidikan kurang, terus gimana pesan Babe? Ya, harapan saya pada masyarakat, cobalah kita rubah mindsetnya. Jangan sekedar hari ini ada uang, besok tidak ada uang, lama sangat sekali. Ya kita mindset kita lah, kayak mari masyarakat biar berpikir sendiri untuk mau mengajak mindset. Karena kalau kita jujur saja, kita ini nanti setelah misalkan kita ini suatu saat antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu harus akor. Dari ketiga kategori ini, ketika lembaga ini tidak boleh lepas. Senyum dan sapa mungkin nggak usah jauh di dalam undangan. Kalau antara yudikatif, legislatif dan legislatif itu jadi satu, itu sangat enak dilihat dan masyarakat itu tenang dan tentram, seolah-olah bahwa itu diayomi oleh pemimpinnya. Nah makanya mari kita mengajak teman-teman yaitu masyarakat untuk bisa berpikir jauh. Jangan sekedar sekarang saja yang saat ini ada uang, besok itu diabaikan. Nah itu harapan saya. Makanya
kami mengharapkan sih antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu bergabung sehingga tentram, masyarakat terlindungi, pejabat juga terlindungi, wah ya apa namanya kompak lah. Kami kan merasakan hal itu beberapa tahun dulu yang awal-awal dulu sangat kompak sekali yudikatif itu. Sekarang berarti nggak kompak ya? Sekarang ini kayaknya masih jalan-jalan sendiri. Sekarang belum, mohon maaf, kemarin dulu ada kejaksaan, pengadilan belum ada. Sekarang ada pengadilan, pengadilan agama sudah ada, pengadilan negeri ada. Sudah ini, udah waktunya merangkul semua di dalam pemimpin-pemimpin kita ini harus merangkul supaya dalam kebersamaan itu kelihatan kompaknya. Jadi walaupun itu hanya disimbol saja, kalau sudah itu enak kok dilihat masyarakat. Masyarakat juga tenang, terayomi, nggak ada itu. Makanya kami mengharapkan kepada masyarakat pandai-pandailah Bapak Ibu masyarakat untuk memilih nanti bila terjadi pilkada nantinya di 2024. Itu harapan saya. Pilkada atau pileg gitu, Be? Iya, pileg gitu. Artinya jadi pemilih yang cerdas. Iya, jadi pemilih yang cerdas. Nah, itu intinya. Jangan sampai tergoyah dengan sesaat. Ya, itu aja. Be, kalau boleh tanya nih, Be. Ada beberapa nama nih, Be. Saya boleh sebut, Be. Ada Andi Harahap. Ada Hamdan. Pak Hamdan pastinya ya, karena beliau juga PLT hari ini. Dan saya pikir nggak mungkin tidak hadir, pasti ikut di kontestasi pasti politik. Pasti itu. Terus kemudian ada Pak Rauf Muin, ada Pak John Kennedy, Ketua DPC ya dengan politik DPR ya. Di Gerindra juga sendiri Pak Rauf Muin. Terus kemudian ada Hartono, PDIP. Dan dari di PKS juga ada mungkin Wakili, terus kemudian siapa lagi ya, dari beberapa nama ini, Be, sudah ada yang pernah datangin Babe nggak? Atau pembisiknya atau siapanya atau datang untuk kemudian bicara untuk langkah politik sih, lebih ke konteksnya gitu. Rata-rata anggaplah itu kalau 5 itu 4 itu sudah. Oh gitu ya. 4 itu sudah. Jadi artinya itu sudah. Cuma orang-orang ini sebetulnya sudah waktunya layak untuk entah itu nomor 1, nomor 2, layak orang-orang ini. Orang-orang yang saya sebut tadi itu layak. Layak itu. Dan itu adalah penyokong sebagai curhatan masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu nanti misalkan nanti ada lagi calon yang dari luar, dan inilah yang sebagai peredamnya masyarakat nantinya bila ada terjadi sesuatu. Menarik itu, Be, bicara tentang calon dari luar itu kan. Dari orang-orang ini sudah layak dan saya sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena orang ini sudah mempunyai basis masa masing-masing dan ini sangat diperlukan karena orang-orang masyarakat banyak yang lari ke sini semuanya. Dari orang-orang ini sudah cocok hal itu. Dan saya sangat setuju dan saya mendukung itu. Bila itu nanti orang-orang yang saya sebut tadi adalah itu akan tampil di 2024. Be, kalau Babe disuruh pilih, berdampingan orang dari luar atau berdampingan dengan orang di dalam, sama-sama di dalam? Kalau aku milih orang di dalam. Sama-sama di dalam gitu. Sama-sama di dalam. Iya, sama di dalam. Kalau seandainya kondisi politiknya nanti Babe harus berdampingan dengan orang luar. Gitu. Ya mau nggak mau kita juga harus pasang badan untuk membackup orang masyarakat kita karena tidak menutup kemungkinan orang-orang masyarakat kita tahunya kita yang ada di sini dan itu permasalahan. Ingat loh, ini IKN. Kita tidak tahu suatu saat nanti tiba-tiba, mohon maaf, dari RI 1 nurunkan satu orang calon keponakannya kah, apanya kah, siapa anak menteri kan? Nah, tersingkir kita semua. Dari pusat itu dan ini yang bikin masalah. Kenapa? Karena menjaga IKN. Untuk menjaga IKN bagaimana? Ini yang kita khawatirkan sekarang. Berarti politik PPU di tahun 2024 seksi, Bay? Boy, bukan seksi lagi, sangat centil sekali. Sangat centil sekali karena posisi sangat peluangnya. Karena nanti kan kita dari melihat dengan berita di media 2023 hutang kita kalau kita sampai sekarang itu sudah mulai berkurang. Kalau toh bisa 2024 baru mulai kita begitu. Udah kesempatan habis utang kita. Ini udah seksi sekali nih untuk tampil di 2024. Dan itu all out lah kalau orang yang mau nyalonkan itu betul-betul harus harus siap semuanya. Dan sangat setuju itu. Kondisinya kalau menurut Babe
Iya, saya masih meyakini ya bahwa Babe akan ikut kontestasi biar rame juga gitu kan. Amin. Kenapa ya hari ini sudah mulai tersebut? Itu mulai sudah tersebut, terus kemudian beberapa partai juga ketika kita obrolan-obrolan warung kopi juga tersebut, bahkan di masyarakat di tingkatan bawah pun itu mulai menyebut. Dan ini kan menarik ini. Kondisi Babe terus kemudian tersebut, kesiapan Babe sendiri gimana? Karena kan itu butuh lo independen be, butuh juga duit be. Oh iya. 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 Saya sebenarnya sudah melangkah pada waktu setahun sebelum Purna. Saya sudah menyiapin itu. Sebetulnya sudah siapin. Sudah siapin, tapi begitu dengan gonjang ganjingnya kemarin dengan adanya pemimpin kita, itu mulai kendor karena ada rasa ketakutan. Ya, ada rasa ketakutan kan. Wajar lah mana manusia. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan, namanya apa ya, hati itu kan tidak nunggu 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Itu satu kita bisa berubah loh itu. Bisa begitu. Oke, yes juga kita. Gitu. Artinya dinamis banget nih. Dinamis politik, sangat. Berarti paham banget dengan kondisi politik. Ya itu salah satu di antara dulu. Karena ya kita tidak menutup kemungkinan ya kita masih. Saya memang orang pendatang. Saya tahun 88 pindah ke Penajam. Tetapi orang-orang mengatakan saya sudah orang Penajam. Anak saya sudah lahir Penajam, cucu saya di Penajam. Anak saya kawin dengan orang Penajam. Saya sudah tidak punya kampung halaman ini, walaupun ya, saya punya kampungnya di sini ini sudah. Lebaran di sini, apa di sini sudah. Mungkin saya sudah siap matinya di sini. Karena aku sudah memberikan, aku nanti kalau mati kuburkan di situ. Udah, nggak ada problem saya. Jadi artinya kami ini jiwa bahwa walaupun kami bukan orang tim sukses, mohon maaf, kami merasa ikut bangga mempunyai Penajam ini dan harus kita jaga Penajam, terutama putra-putri kita. Generasi penerus kita coba ya. Saya katakan bahwasanya adik-adik kita yang kecil-kecil yang sudah lulus itu pada mengharapkan honor, THR semua. THR sekarang ada konflik dengan berita yang dengan mau dihapus. Iya. Dia mau kemana? Dan ini ada lagi 200.000 tenaga kerja. Apa disiapin? Pemerintah harus jeli itu, terutama tenaga kerja. Mengambil BLK apa? Ini kok tidak ada, berdiam semua. Apa yang ditawarkan kita? Berarti berdiam semua menurut Babe ya? Menurut saya apa ya? Ya mohon maaf, menurut saya ya orangnya terbelenggu dengan adanya problem. Terbelenggu dengan nama IKN. Sehingga dia tidak bisa berbuat, hanya menerima tamu saja. Kapan menyiapkan masa anak-anak muda kita? Anak muda kita yang lulusan SMK, yang lulusan sarjana, kamu buat skill apa? Kamu tawarkan kepada siapa IKN kalau dia nggak punya skill? Betul. Nanti anak-anak kita dari orang Penajam itu tersingkir semua itu, nggak ada itu. Itu kan kalah dengan nggak punya skill, iya, kalah dengan orang-orang luar. Untuk itulah sekarang pemerintah wajib jangan sekedar menerima tamu. Abaikan tamu, sudah siapa yang menerima di situ? Nggak abaikan. Siapin itu. Terima tamu kan biar lancar anggaran di desa juga. Deal-dealnya boleh saja, mana buktinya? Ayo, aku lihat. Nggak ada, belum ada. Pemerintah kepala dinas hanya menunggu suntikan, menunggu anggaran, menunggu. Harusnya gimana sih? Lo harusnya ngelobi lah dengan orang pusat. Kita itu loh pernah mengalami Dispenda, kami melobi di Komisi 9 masalah anggaran. Kementerian Keuangan dapat. Kami kepala BKD melobi CPNS. Harusnya 100, kami bisa dapat 200 lebih. Itu artinya kami bekerja. Dukcapil nggak dikasih anggaran apa, kami dapat dari Mendagri. Ada tambahan dari Mendagri, itu salah satu kita. Kalau cuma bobo cantik di rumah di kantor gitu. Kalau hanya menghabiskan itu namanya mafia APBD itu, kepala dinas itu. Ya saya nggak itu juga. Ya janganlah jadi mafia APBD kepala dinas itu. Kamu jadi mafia APBN. Nah, itu lebih bagus. Itu nanti akan menelurkan atau menghasilkan pembangunan di daerah kita. Kalau hanya sebagai mafia APBD, berapa APBD kita? APBN kita kerokin. Ayo sudah gini, ayo gimana solusinya? Untuk membangun daerah kita. Mafia yang profesional lah, bukan mafia untuk menghabiskan uang.
Sekarang mana buktinya teman-teman? Nggak ada semuanya, menunggu. Kecenderungan menunggu ya. Kecenderungan menunggu, nggak ituin. Karena dia nggak berani buang. Nah, sekarang mau ke Jakarta perlu dana, Iya. anggaran tidak ada, ya kan? Kamu melobi perlu pulsa, nggak ada pulsa, nggak bisa ngelobi, ya, nggak bisa telepon, nggak bisa janji. Mau ngopi nggak ada uang untuk ngopi. Ya, ini kan sebenarnya tidak perlu uang di sana, hanya silaturahim aja kita. Iya. Bayangkan saya dulu itu ke sana itu saya nggak kenal, datang bawa amplang, bawa madu, Batu lama-lama akik. wah, Iya. lama-lama kan dikenal. Oh itu loh Pak Yanto yang bawa amplang, bawa madu. Wah, Pak Yanto ada anggaran, pasti dikasih itu, nggak mungkin. Karena posisinya apa? Ya teman-teman ini istilahnya jangan menunggu lah. Berarti kecakapan komunikasi penting. Ya penting itu, penting itu. Oke. Mantap juga itu. Saya pengen panjang lebar guys sebenarnya saya sama Ya. cuman Mungkin. nanti saya nggak mau terlalu jauh bicara Ya. tentang politik, nanti saya lain kali kita akan Ya. bahas karena Bisa. isu politik ini cukup menarik untuk dibahas ke permukaan karena kita mengantisipasi kesiapan daerah kita untuk jadi ibu kota negara juga. Betul. Dan Terima yang kasih. harus hadir upayanya adalah orang PPU. Kalau Harus memang itu. dianggap sanggup finansialnya, sanggup kemampuannya dan juga siap untuk dikritik Wah. oleh masyarakat. Jangan lebay. Kalau dikritik nggak mau ya nggak usah jadi pejabat. Ya. Terima kasih banyak Ben. Sama-sama, Sudah datang di makasih, Sambung ya. Said. Saya berharap pertemuan ini bukan yang terakhir. Iya. Kemarin di episode pertama itu adalah Babe dan hari ini bukan berarti yang terakhir. Kita berharap ke Amin. depan dan siapa tahu episode selanjutnya kita mengundang sebagai bupati atau wakil bupati. Amin. Ya. Oke, terima kasih Ya. banyak Ben. Oke. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gila, panas banget. Gila. Apa itu sampai over kita? Untung aja ada batas sedikit. Weh, baru ada angin ya, dibuka. Oh iya, terasa loh. Terasa. Bisa beda langsung. Ini vulkan ini, Rek.